Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Di siang hari ini kita bertemu lagi. Saya akan hari ini termasuk minggu ke-6 ya harusnya ya. Tapi saya akan jelaskan pertemuan minggu keempat kemarin ketika wisuda. Dua penjelasan, pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Minggu depan, minggu ke-7, saya akan jelaskan pertemuan 6 dan 7. Habis itu TS ya. Saya mohon maaf karena nggak bisa offline di kelas ya. Kemungkinan satu semester saya akan online terus. Tapi saya harap masing-masing harus tetap paham kecerdasan buatan, walaupun nggak sebagai seorang ahli ya. Paham konsep aja dulu nanti bisa diimplementasikan, dihubungkan. Saya nanti akan hubungkan tentang keprodiannya ya, teknologi hasil pertanian. Tapi kita belajar yang basicnya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan hari ini tentang percabangan sama perulangan. Kemarin kita sudah belajar tentang proses perkalian ya, perkalian, penjumlahan, istilahnya operasi aritmatika. Tapi setelah itu ada istilah percabangan ya. Percabangan itu apa? Secara bahasa sih harusnya jelas ya, bercabang. Dari program nanti akan bisa bercabang. Nanti ada contohnya. Di pemrograman kita mengenal if-else statement. Statement itu bahasa Indonesianya apa ya? Perintah ya. Perintah if-else. Jika jika tidak if-else. Contohnya gimana? Ini kalian nanti bisa praktekkan supaya lebih paham. Nanti saya tanyakan ketika UTS ya. Jika X, kita buat variabel X, kemudian kita kasih nilai 3 gitu ya. Berarti dalam X ini variabel X-nya 3. If, ini cara bacanya ya. Konsepnya dipahami. X lebih besar 5, maka ya titik 2 ini ada titik 2, maka cetak X lebih besar dari 5. Oh bentar, ini if else. Harus ini saya kepencet langsung halaman 4. Pertama itu harusnya if aja tanpa S, percabangan kondisi if aja. Satu kondisi ya. Jadi ada dua kondisi, ada satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi, dan seterusnya. Kondisi pertama jika kondisinya cuma satu, kita hanya pakai if. Jika kondisinya cuma satu, kita pakai if. Contohnya X, kita kasih variabel 10 gitu ya. If, jika X isi variabelnya adalah lebih besar. Ini simbol lebih besar ya. 5,2, maka cetak ini, print X lebih besar 5. Nah, ini kenapa dia masuk ke dalam? Ini ada bukan spasi tapi tab ya. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa baris ketiga ini bagian dari if ini. Jika kondisi ini benar, maka ini dijalankan. Jika tidak, semua X-nya ini saya rubah menjadi 1, X kan lebih kecil dari 5, maka apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa karena tidak ada perintah, tidak ada kondisi kedua. Nah, kalau dua kondisi bagaimana? Dua kondisi kita pakai if else. If X lebih besar 5, cetak X lebih besar 5. Else itu ya, jika kondisi di luar kondisi ini ya, otomatis jika X-nya lebih kecil 5, maka cetak perintah ke 2, print X lebih besar dari 5. Saya kasih contoh biar lebih jelas ya. Saya buka IDE di browser, IDE Python online. Ini saya hapus ya, ini penjumlahan defaultnya.
Saya buat variabel X sama dengan 5 gitu ya. Kemudian di bawahnya if X lebih besar 5, ya, X-nya tadi 10 ya. Makanya itu ada titik dua nih. Harus ada ya. Kalau tidak ada titik dua pasti error. Print, dia otomatis ngasih tab ya. Di sini ada tab. Maka cetak X lebih besar 5. Ya, kalau ini saya jalankan, X lebih besar 5 ya. Kenapa? Karena nilai X-nya 10. Kalau ini saya ganti 1, saya jalankan, tidak terjadi apa-apa. Karena tidak ada kondisi kedua. Apakah X lebih besar 5? Tidak. Berarti tidak menjalankan apa-apa. Dia menjalankan jika kondisi X lebih besar 5. Makanya ada perintah kedua, else, atau jika tidak. Jika tidak, print X lebih kecil 5. Nah, ini kondisi kedua ya. Jika ada dua kondisi jadi seperti ini. If else. Nah, ini kalau saya jalankan X-nya 1, yang tercetak adalah X lebih kecil 5. Bisa dipahami kira-kira? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, bagaimana jika kondisinya lebih dari satu, lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya? Nah, kalau kondisinya lebih banyak dari dua, pakai perintah if, elif, yang terakhir baru else. Seperti ini, if, elif ini bisa lebih dari satu ya. Elif, terus sampai kondisi terakhir else. Studi kasus pengambilan keputusan diskon toko online. Langsung saya kasih contoh. Ini latihan percabangan. Ini silakan dipraktekkan nanti. Saya nggak minta tugas. Nanti contoh UTS-nya nanti akan ada. Contoh membuat program untuk mengecek apakah sebuah angka positif, negatif, atau nol. Jadi angka, masukkan angka. Nanti outputnya dia bisa ngecek apakah angka itu tersebut positif, negatif, atau nol. If angka lebih besar nol, cetak angka nol. Angka sama dengan positif. Jika angka sama dengan nol, berarti angka nol. Else, jika tidak keduanya, kalau dimasukkan negatif, berarti angka negatif. Ini contoh program sederhana mengecek sebuah angka. Contoh yang studi kasus pengambilan keputusan diskon toko online. Ini contoh UTS nanti seperti ini ya, soal UTS. Nanti saya hubungkan sama teknologi hasil pertanian. Seorang wirausaha memiliki toko online yang menawarkan diskon kepada pelanggan berdasarkan total belanja. Seorang wirausaha, jika total belanja lebih dari atau sama dengan 500.000, diskonnya 20%. Jika total belanja antara 300.000 hingga kurang dari 500.000, mendapatkan diskon 10%. Jika total belanja kurang dari 300.000, tidak ada diskon. Pertanyaannya, buatlah program Python untuk meminta input berupa nama pelanggan, total belanja, menghitung diskon yang diberikan, menampilkan nama pelanggan, total belanja, diskon yang diterima, dan total yang harus dibayar. Ini contoh UTS nanti seperti ini. Bentuknya seperti ini, tapi studi kasusnya saya akan buat yang ada hubungannya dengan teknologi hasil pertanian. Jawabannya bagaimana? Ini sudah saya kasih contoh ya. Ini kan contoh if else sama ya tadi ya. Cuma beda ada studi kasusnya gitu ya. Saya udah kasih contoh ini. Kalian praktekkan. Sengaja ini saya taruh dalam bentuk gambar supaya kalian menulis ulang jika biar sesuai. Terus dipahami. Masukkan nama, input masukkan nama pelanggan, total belanja, masukkan total belanja, terus dicek ya. If total belanja, total underscore belanja. Kenapa? Karena variabel itu nggak boleh ada spasi. Jadi pakai underscore boleh, digabung juga boleh. Lebih besar sama dengan 500.000, diskon sama dengan total belanja kali 0,20. Artinya diskonnya 20%. Jika total belanja lebih besar sama dengan 300.000, diskon 0,1.
atau 10% dari belanja. Else diskonnya nol. Jadi total yang harus dibayar adalah total belanja dikurangi diskon. Secara umum sama seperti operasi aritmatika ya, penjumlahan perkulangan, tapi ada proses pengecekan if else atau percabangan. Habis itu dicetak print nama pelanggan, total belanja, format ini untuk supaya formatnya rupiah. Kalau ini dijalankan, nanti ya tampilannya seperti masukkan nama pelanggan, Budi gitu ya. Masukkan total belanja, contohnya 543.000. Setelah itu kita enter, dia akan menampilkan nama pelanggan, total belanja, diskon, total yang harus dibayar. Oke, saya sarankan dipraktekkan supaya lebih paham. Untuk percabangan, selanjutnya kita masuk materi perulangan. Untuk percabangan ada pertanyaan? Nggak ada? Saya harap nggak ada ya. Perulangan. Perulangan hampir mirip ya. Perbedaannya kalau percabangan itu dua kondisi bercabang. Kalau berulangan itu ya berulang. Program itu akan berulang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya loops. Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi benar atau kondisi tertentu terpenuhi. Ada dua jenis perulangan yang sering digunakan dalam Python. Menggunakan while, selama, gitu ya bahasa Indonesia, while loop. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi bernilai true atau benar. Contoh, I sama dengan 1. Variabel I kita nilai 1. While I lebih kecil 5, print I ditambah 1. Ini berulang berapa kali ya? Saya kasih contoh langsung biar lebih jelas ya. Ini saya hapus. I sama dengan 1. Loh, kok nggak bisa? Y sama dengan 1. While Y lebih kecil, sama dengan tadi ya. Sama dengan 5, sama pakai titik 2, maka print Y. Terus Y sama dengan Y ditambah 1. While-nya kurang E. Nah, dia akan menampilkan, mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kecetak angka 1, 2, 3, 4, 5? Pertama kita buat variabel Y. Y-nya adalah 1. Terus selama Y lebih kecil sama dengan 5, maka cetak Y. Y yang pertama ini kan 1. Terus di bawahnya ini Y yang lama ditambah 1. Y yang baru menjadi 2. Habis itu dia naik lagi ke atas. Y-nya berubah menjadi 2. Makanya dicetak 2. Kemudian Y-nya 2 ini ditambah 1 menjadi 3. 3 ini naik ke atas. Seterusnya sampai 5. 5 dicetak, dia naik ke atas 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Habis itu berhenti. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Ya, ya. Harusnya bisa. Jadi, kita bisa mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya saya pengen mencetak 1 sampai 10. Maka, ya saya tinggal ganti Y lebih kecil sama dengan 10.
Dia akan menampilkan angka 1 sampai 10. Saya lanjutkan materinya. Oke. Selain menggunakan while, kita juga bisa menggunakan for. Yang paling sering dipakai sebenarnya for, ya. For itu berarti untuk, selama, berulang. For i in rank, agak panjang sih sebenarnya. In rank itu di antara, ya. In rank 1 sampai 6. Print i, dia akan mencetak 1 sampai lebih kecil sama dengan 6. Jadi kita tentukan di sini. Tapi secara membacanya sih lebih enakan while tadi sih. Tapi ini nggak perlu harus tambah-tambah ya, karena dia otomatis. Jadi kalau pakai for, perulangan menggunakan for, kita hapus y-nya sama dengan 1. Nggak perlu variabel y ya, langsung for. Nggak perlu deklarasi pertama, nggak perlu variabel apa gitu ya. Langsung for i in rank dalam kurung angka pertama sama angka lebih kecil sama dengan print i, cetak i. Nah, kalau for cukup lebih pendek, cuma 2 baris ya. For i, cara bacanya berulang for variabel i in rank 1 sampai lebih kecil 6. Jadi 6-nya nggak masuk ya. Lebih kecil, nggak ada sama dengannya kalau ini. Kalau menggunakan for. Terus ada istilah break dan continue. Break dan continue itu untuk berhenti ya. Break digunakan untuk menggantikan perulangan sebelum kondisinya selesai. Otomatis harus ada kondisinya. Kondisinya apa? Ini, kondisinya di atasnya if ini. If i sama dengan 3, berarti dia berhenti di angka ketiga. Habis itu berhenti. Continue untuk melanjutkan. Cuman saya pengen mencetak angka 1 sampai 10, berhenti di angka ketiga gitu. Latihan perulangan. Buat program untuk menghitung jumlah bilangan genap dari 1 hingga 20. Kalau kita menjumlahkan bilangan genap dari 1 sampai 20, caranya gimana? Apakah satu-satu? Enggak ya. Kalau menggunakan program, nggak perlu. Cukup menggunakan for. Jumlah sama dengan 0. For i in rank 1 sampai 21. If i modulus 2. Ini untuk mengecek apakah bilangan itu genap atau bukan. Angka persen di sini maksudnya adalah modulus ya. Modulus itu sisa bagi. Jika i sisa bagi 2 itu adalah 0, artinya jika bilangan itu genap, maka jumlah ditambah i. Artinya dijumlahkan. Print jumlah bilangan genap dari 1 hingga 20 adalah jumlah. Dia akan menghasilkan jumlah. Kalian bisa praktekkan biar lebih paham. Nah, soalnya di atas. Nah, studi kasus bentuk soal ketika UTS nanti. Studi kasus pengambilan keputusan diskon toko online hampir sama. Seorang pedagang online ingin mencatat total penjualan harian selama seminggu 7 hari. Buatlah program yang meminta input penjualan setiap hari selama 7 hari, menampilkan total penjualan setelah semua data dimasukkan. Perulangan tersebut menggunakan style perulangan for atau menggunakan perulangan well. Contoh, total penjualan. Total penjualan kita buat variabelnya isinya 0 dulu, hari 1. Well, hari lebih kecil 7. Selama harinya lebih kecil sama dengan 7 atau 7 hari. Penjualan, integer, input, masukkan jumlah penjualan hari ke 1. Ya, ini kan for ya. Jadi dimasukkan penjumlahan penjualan. Ini maksudnya gimana? Total penjualan tambah plus sama dengan penjualan. Itu sama dengan bentuk ini, itu bentuk sederhana dari, bentar, biar lebih paham ya.
bentuk. Tadi kan saya ada seperti ini ya. Y sama dengan Y ditambah 1. Nah, seperti ini itu bisa disederhanakan menjadi Y ditambah sama dengan ditambah 1. Artinya Y yang lama ditambah 1. Nah, kalau yang ini sama. Total penjualan adalah penjumlahan penjualan ditambah penjualan. Jadi seperti tulisannya kan total. Loh ini. Sama dengan penjualan yang lama ditambah variabel penjualan yang baru gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi ditulis sekali aja. Total penjualan sama dengan ditambah penjualan. Jadi total penjualan adalah penjualan yang lama ditambah penjualan yang baru. Hari ditambah 1. Sama hari ditambah hari yang lama ditambah 1. Jadi kalau ini dijalankan, kalian praktekkan kalau pengen outputnya mau paham maksudnya. Ini kalian praktekkan nih. Kalau ini dijalankan di run, nanti akan menampilkan masukkan jumlah penjualan hari pertama, hari kedua, jadi nanti ini dijumlahkan. Nanti terakhir adalah total penjualan selama 7 hari adalah sekian gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk UTS sistemnya online apa offline, Pak? UTS, UTS-nya nanti masing-masing tetap datang ke kampus ngambil soal, tapi dikerjakan di rumah. Saya kasih waktu 3 hari. Oke, Baik, Pak. ya. Jadi UTS tetap ke kampus ngambil soal ya. Saya bikin soal ada 3 jenis ya, beda-beda orang, tiap orang beda-beda. Tetap pakai aplikasi VS Code kan, Pak ya? Tetap pakai apa? Visual Code. Iya, tetap. Dan tetap dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, bukan file Python-nya yang dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan dipraktekkan yang ada di materi. Saya upload di materi ke-5 dan ke-6 ya. Silakan absen di pertemuan minggu ke-5 dan ke-6. Atau yang 2 kali hari ini. Minggu depan pertemuan ke-7. Oke, terima kasih yang sudah datang. Nanti habis ini akan saya upload rekaman perkuliahannya ya. Sengaja saya rekam karena saya yakin penjelasan sekali itu nggak akan langsung paham sih. Jadi kalau masih belum paham, silakan lihat rekaman perkuliahannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.